ini menerangkan tentang apa? Seorang lelaki yang punya istri lebih dari satu. Poligami. Seorang laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Islam tidak menganjurkan, tapi membolehkan. Islam tidak menganjurkan untuk seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Islam tidak menganjurkan, tapi membolehkan boleh. Menikah lebih dari satu itu khilaful aula. Maksud khilaful aula itu gimana? Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Dampaknya banyak. Boleh menikah punya istri lebih dari satu, tapi dengan catatan yang pertama mampu secara fisik. Secara fisik apa? Fisiknya kuat, ekonominya kuat, duitnya banyak. Boleh. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 menyalahin aturan Allah. Yang ketiga, ini harus bisa berbuat adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak sekalian, mari kita lanjutkan taklim. Pagi ini kita lanjut surat An-Nisa ayat 129 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walan tastati'u lan ora bakal lan babar pisan ora bakal mampu sira kabeh ora kuwasa sira kabeh an ta'dilu ing yen to adil sira kabeh ait tasawwu bagi samarata sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon yang dimaksud nisa sini adalah istri fil mahabbati dalam urusan kasih sayang walau harastum lan senajan pengen bronto sira kabeh ala dalika ing atase mengkono tinutur fala tamilu mongko aja condong sira kabeh kulal maili ing sakabehane kecondongan ilal lati maring wadon tuhibbuna kang padha seneng sira kabeh ing nisa fil qasmi ing dalem pembagian nafkah pembagi fil qismi ing dalem gilir wan nafaqatilan nafaqah fatadaruwa mongko ninggalake sira kabeh ing nisa tatraku tegese padha ninggalake sira kabeh almamala ing condong anda saking nisa kal mu'allaqa kaya dene gantungan walan tastati'u an ta'dilu dan kalian sama sekali tidak akan mampu bisa berbuat adil bainan nisa di antara di antara para perempuan yang dimaksud nisa sini adalah apa? Bainan nisa antara para istri walau arastum walaupun kalian itu sangat mengharapkan itu semua untuk itu fala tamilu kullal maili jangan engkau tumpahkan kecondonganmu semua dalam urusan cinta mahabbah terhadap para istri fatadarwa di suatu saat engkau akan meninggalkan dia kal mu'allaqah seperti apa terkatung-katung urusan seorang wanita. Nah ayat ini menerangkan ayat sebelumnya kemarin kan menerangkan tentang nusus bagi seorang laki-laki seorang perempuan khawatir kalau suaminya itu nusus. Yang dimaksud nusus itu apa? Membangkang dalam urusan urusan tanggung jawab seorang suami. Kemudian seorang suami kemudian seorang istri takut diceraikan, takut diceraikan.
Kemudian solusinya bagaimana? Yaitu diadakan islah antara suami istri dan rumah tangga tersebut, diadakan islah damai. Enaknya gimana? Ya, langkah yang terbaik caranya gimana? Nah kemarin wa in tuhsinu wa tattaqu, supaya terjadi hal yang baik, supaya antara suami istri saling berbuat baik dan menjaga ketaatan kepada Allah. Kalau mereka taat, tidak akan terjadi sesuatu yang sangat fatal dalam urusan keluarga. Kalau terjadi kecil-kecilan, berantem, marah, ntar balik lagi, itu memang lumrah. Terus walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Ayat ini menerangkan tentang seorang lelaki yang punya istri lebih dari satu. Nah, istilahnya menerangkan tentang wayo. Tahu nggak Pak wayo? Wayo poligami. Nah, seorang laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Islam tidak menganjurkan, tapi membolehkan. Islam tidak menganjurkan untuk seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Islam tidak menganjurkan, tapi membolehkan boleh. Kemudian pendapat banyakkan ulama juga khilaful aula, seorang lelaki menikah lebih dari satu itu khilaful aula. Maksud khilaful aula itu gimana? Lebih baik jangan, ya. Lebih baik jangan, lebih baik ditinggalkan. Karena dampaknya banyak. Nabi sendiri boleh menikah punya istri lebih dari satu, tapi dengan catatan yang pertama mampu secara fisik. Secara fisik fisiknya kuat, ekonominya kuat, duitnya banyak. Nah, boleh. Siapa yang seperti itu? Pak Eko siapa? Yang kedua, tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 menyalahin aturan Allah. Yang ketiga, ini harus bisa berbuat adil. Tapi untuk berbuat adil terhadap seorang istri yang lebih dari satu itu susah. Al-Quran bilang walan tastati'u. Lan ini artinya apa? Lan ini harfun nafyin, harfun nasbin wa nafyin wastighraqin. Artinya lan ini huruf nasab, harfun nasbin huruf nasab, wa nafyin artinya meniadakan, wastighraqin sama sekali. Kalian tidak akan mampu anta'dilu untuk berbuat adil bainan nisa di antara para istri, susah, nggak bisa. Makanya dalam ayat An-Nisa ayat 3 sampaikan fa in khiftum alla ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, jika engkau takut nggak bisa berbuat adil, fawahidatan, satu aja. Nah, satu aja nggak habis-habis, berapa ya? Satu aja udah cukup Pak ya. Kalau poligami istri lebih dari satu berat. Ya. Tapi jangan diam-diam gitu ya. Jangan diam-diam, tahu-tahu tiba-tiba di sono punya pos 2, di sono punya pos 3. Itu Pak ya. Yang dimaksud adil sini fil mahabbah, dalam urusan urusan perasaan, urusan kasih sayang, urusan kasih sayang. Ya mungkin dalam
dalam urusan duit apa nafkah boleh, bisa, karena dia duitnya banyak, termasuk orang kaya, bisa. Urusan giliran ya boleh, tapi urusan kasih sayang, urusan yang berkaitan dengan hati, ini susah, ini susah. Padahal di situ tuntut anta'dilu, supaya berlaku adil, karena adil ini adalah apa disebut adil itu Pak? Adil itu apa? Memberikan hak terhadap yang bersangkutan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan proporsinya, atau di sini tasawu, sama rata. Itu memberikan haknya kepada seorang sesuai dengan ukurannya. Kadang seperti itu, kadang bukannya hanya adil itu memberikan sesuatu yang sama, ada kalanya seperti itu, ada kalanya sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, kita punya anak 4, ya betul Pak ya, kita punya anak 4 masih sekolah semua. Ini contoh. Yang pertama baru TK, kedua SD, ketiga SMP, yang keempat sudah SMA. Yang pertama TK di PAUD Al-Karim, ya PAUD Al-Karim, ongkosnya berapa? Uang jajannya sekolahnya 5.000 cukup, ya Pak ya, 5.000 cukup karena dekat ya. Kemudian SD Lebak Wangi, SD negeri Lebak Wangi 1, ongkosnya berapa sahurnya? 10.000 umpamanya. Yang SMP 2 mungkin 15.000 atau 20.000 karena apa, naik angkut sekolah, waktunya agak lama. Yang 4 SMA Tangerang mungkin ongkosnya 30.000. Nah kalau dibagi rata gimana? Udah anak 4-nya dikasih 10.000 aja, udah adil nggak itu? Enggak adil, karena apa? Kasih 10.000, yang SMA nggak cukup, yang TK kelebihan, itu namanya enggak adilnya. Itu sesuai dengan proporsinya. Oh ini yang kecil goceng, kakaknya 10.000, kakaknya lagi 20.000, kakaknya lagi 30.000. Ada yang seperti itu. Tapi kalau urusan bainan nisa enggak beda, pasti beda. Mungkin istri yang tua, ya mungkin istilahnya apa, dilihat dari usianya sudah tua, ya kemudian enggak bisa masak, kurang perhatian dibanding dengan pos yang kedua. Perbedaannya akhirnya apa? Kasih sayangnya, masalah urusan mahabbahnya lebih, ratingnya lebih tinggi yang muda. Itu padahal apa, dituntut harus sama. Tak, itu namanya apa? Nggak adil gitu. Makanya Al-Quran menggambarkan walan tastati'us, nggak bisa. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan urusan sesama, mengenai hukum, mengenai apapun, apabila itu menyangkut dengan orang lain, itu kita harus apa? Bisa berbuat orang itu merasa apa? Merasa nyaman, merasa puas, rela. Oh karena apa? Yang disampaikan itu benar-benar apa? Seimbang. Yang berkaitan dengan hukum, apabila kita memberikan satu keputusan hukum terhadap orang yang apa? terkena tersandung masalah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, apabila kalian memberikan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adli, adalah kalian memberikan hukum yang adil. Yang adilnya gimana? Contoh, umpamanya ada orang apa mencuri mangga satu, dihukum 10 tahun, adil nggak itu Pak? Nggak adil. Orang membunuh cuma dihukum setahun, adil nggak?
nggak adil namanya. Itu makanya di sini antahkumu bil adli, hendaknya kalian memberikan keputusan saat hukum itu yang adil, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang terjadi pada dia. Dan kalimat perintah berbuat adil itu sering disampaikan para khutbah, para khotib ketika sholat Jumat, khutbah sholat Id, khutbah Idul Fitri. Di akhir khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah perintah untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan ini berbuat baik, bukan hanya sekedar berbuat baik. Ihsan terhadap sama manusia ini berbuat baik. Ada kalanya ihsan kepada Allah, ini ihsan yang berbuat baik yang tingkatannya lebih tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang disebut ihsan yang yang hakiki. Anta'budallaha, jika engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, memperhatikan Allah, apa yang terjadi? Konsen, ya, konsen. Apa yang kita baca dengan pikiran kita ini apa? Konsen. Tujuannya apa? Supaya sholat kita khusyuk, baik dalam sholat sendiri maupun sholat jamaah, terutama dalam sholat jamaah. Untuk sholat jamaah supaya konsen, pikiran kita fokus, nggak ingat kemana-mana, ingat hanya bahwa kita ini lagi sholat. Supaya untuk mengantisipasi, mengurangi pikiran kita ini kosong, iya. Apa yang kita baca, apa yang dibaca oleh imam, ini kita memperhatikan. Contoh maunya rakaat awal kita habis baca Fatihah, kemudian imam masih membaca surat, kita dengarkan bacaan imam supaya syukur sambil menganalisa apa yang dibaca oleh imam dalam sholat jamaah itu. Ya, tujuannya agar pikiran kita jangan sampai kemana-mana. Konsen, anta'budallah, seakan kita ini melihat. Kalau nggak bisa seperti itu, fa'in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau nggak bisa seperti itu, berarti yang kedua, kita senantiasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, selalu memberi terhadap sanak saudara, kerabat yang dekat, sering berbagi, sering datang kepada sanak saudara yang terdekat. Wa ita'idil qurba, jadi memberikan terhadap ahli keluarga yang dekat. Kalau kita ahli keluarga kita yang dekat di sini di mana? Ya, tetangga kita, teman kita, saudara kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan yang keji, wal munkar dan munkar, wal bagh, berbuat zalim. Itu perintah Allah, pesan Allah supaya berbuat adil. Yang adil yang pertama dilakukan dalam rumah tangga kita berarti terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Walam tastati'u an tadilu bainan nisa, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istri walau harastum, walaupun kalian bersemangat untuk melakukan seperti itu. Fala tamilu kullal maili,
untuk itu supaya tidak terjadi seperti itu, fala tamilu kullal maili, jadi jangan sampai engkau menuangkan rasa condongmu, kasih sayangmu terhadap salah satu, itu tadi salah satu wanita yang menjadi istri. Ya udah dibuat sama aja, tapi itu bisa nggak? Nah, biasanya beda. Yang punya pengalaman ini biasanya, yang udah punya pengalaman. Nah, ada udah pengalaman Pak. Fala tamilu kullal maili, jangan kau tumpahkan kesemuanya. Makanya kemarin pernah disampaikan Ustadz sampai itu Angger, ya kan? Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya. Suatu saat orang yang kau cintai akan menjadi orang yang kamu benci. Nah, sebaliknya bencilah kepada seorang sewajarnya saja. Suatu saat orang yang kamu benci akan menjadi orang yang engkau cintai. Memang itu apa? Kata mutiara itu kata mutiara. Fala tamilu kullal maili, jangan engkau condong kepada apa? Seorang secara keseluruhan. Terhadap siapa? Ilallati tuhibbunaha, terhadap orang yang engkau cintai, fil qismi wan nafaqah, dalam urusan giliran, ya, ini terhadap orang yang punya istri lebih dari satu. Masalah urusan apa? Nafaqah dan menggilir. Mentang-mentang yang paling dicintai itu yang pos kedua, akhirnya apa? Pos yang pertama jarang digilir, nafaqahnya dikurangin, jatahnya dikurangin. Karena apa? Perasaan hatinya sudah kadarnya sudah turun. Kalau sudah seperti itu, fatadaruha, engkau tinggalkan dia. Setelah ditinggalkan, kalmu alaqah, seperti apa? Terkatung-katung. Yang dimaksud terkatung-katung itu gimana? Allati lahiya ayyimun, allati utawi wadon iku lahiya ora utawi lahiya iku ora ana sapa wadon iku ayyimun rondo, janda. Ayyimun, bacanya ayyimun ini wangihul ayama, janda. Bahasa janda itu ada kalanya asayib, ada kalanya armalah, ada kalanya ayama, bukan ayam. Dia allati lahiya ayyimun, dia tidak janda bukan, waladatu ba'lin, punya suami enggak gitu. Jadi terkatung-katung ya. Punya suami gimana? Enggak dikasih nafkah, enggak mendapat haknya. Terus enggak janda gimana? Ya enggak dicerai, enggak dibiak, istilahnya sudah enggak dikasih nafkah tapi enggak dicerai. Ya jadi mereka terkatung-katung. Namanya orang terkatung-katung ya seperti barang yang tergantung, enggak di bawah, enggak di atas. Itu berarti apa? Mendolimi seorang. Kalau mendolimi seorang, itu adalah akan mendapatkan kegelapan kelak di hari kiamat. Di samping mendolimi seorang, dia tidak memberikan hak dan kewajiban terhadap orang yang sudah menjadi menjadi haknya tidak disampaikan. Kemudian dalam keterangan yang lain, mangkanat lahu imro'atani, barang siapa yang mempunyai istri lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Kemudian dia tidak bisa berbuat adil terhadap istrinya, makanya ja'a yaumal qiyamati, nanti datang dari kiamat, datang hari kiamat, biikhtasi qoyisikokun, ketika berjalan mendapat undangan panggilan Allah untuk dihisab miring sebelah.
jalannya miring sebelah, karena pundaknya berat sebelah. Itu ancaman bagi apa? Orang yang kondisinya seperti itu. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau tidak bisa berbuat adil ya udah satu saja. Wa in tuslihu bil adli wal qasami wa tattaqu. Wa in tuslihu, jika kalian berbuat islah, berbuat baik, itu harus tadi yang berkaitan dengan atas, wasulhu khair, islah itu lebih baik. Yaudah dirembuk, dibicarakan gimana supaya enaknya, jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Kalau dilanjut kewajibannya harus dipenuhi, kalau tidak dilanjut ya nanti ayat di belakangnya, wa in tuslihu wa tattaqu, jika engkau berbuat baik, wa tattaqu, dan menjaga diri taat kepada Allah supaya tidak berbuat curang terhadap apa istrinya tadi, fa innallaha kana ghafurar rahima, fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik, wa tattaqu, akibat dari apa? Dia taubat, tidak mengulangi kesalahan yang pernah diulang, yang kemarin-kemarin akhirnya diperbaiki, kemudian apa? Bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan tersebut, Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan melimpahkan rahmatnya dalam keluarga tersebut. Nah, kemudian ayat berikutnya, kalau yang ayat pertama itu karena apa? Dari berbagai masalah sudah tidak bisa diselesaikan, tinggal jalan keluarnya yang terbaik. Kalau memang wa iya tafarraqa an lamun pisah sopo ai zaujan, tersi antara suami istri terjadi perpisahan, perceraian, karena itu jalan yang apa? Solusi yang terakhir. Kalau memang itu jalan yang terbaik, ya udah ambil jalan terbaik. Berarti apa? Pisah, bukan hanya pisah ranjang, berarti talak. Bitolaki, berpisahnya karena tolak, karena itu apa? Jalan yang terakhir, diperbaiki sudah nggak bisa, jalan yang terbaik satu-satunya. Walaupun talak itu yang apa? Abghadul halal indallahi at-talaq. Abghadul halal, barang yang halal yang sangat dibenci Allah, yang sangat dimurkai Allah, yaitu at-talaq. Dalam lagunya qasidah dulu gimana Pak? Bapak, jika ada seorang suami istri kemudian dia mengatakan kalimat talak terhadap istrinya, aras bergoncang. Yughnillahu kullan min saati, yughni nyukupake, nyugiake sapa Allah kulan an sahibati, ukulan ing sakabehane apa antara suami istri, min saati ai min fadli, saking karunia Allah. Nah, jika kalian berpisah, ya berpisah berarti kan yang istrinya sudah menjadi janda, lakinya menjadi duda, jadi semuanya sama-sama bebas. Kemudian yaudah, kalau memang itu jalan yang terbaik, yuhnillahu kullan saati, Allah akan memberikan, mencukupkan nanti kalian sudah apa? Kalau sudah menemukan jodohnya masing-masing. Aibi ayyar zukwa, kalau menyinta Allah rezeki sapa Allah ing nisa,
zaujan ghaira ing bojo kang liya, Allah akan memberi rizki dengan nanti mendapatkan suami yang lain. Begitu sebaliknya, wa yarzuquhu lan atel hisapallah hu ing zauj ghaira ing liyane zauja, mungkin nanti suaminya akan mendapatkan istri yang baru, yang istri yang lebih baik lagi. Begitu juga suaminya, istrinya nanti akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada suami sebelah. Itu sudah apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam ayat yang lain, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ketika kamu iyakunu fuqara, jika kalian tidak mampu, yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kekayaan lewat nikah. Nah, jadi orang nikah di samping itu ibadah, Allah akan membuka jalannya rizki. Wa kana Allah wasi'an hakima, wa kana lan ana sapa Allah iku wasi'an dat kang luas li khalqihi maring makhluke Allah fil fadli ing dalam anugerah hakiman tur kang dat kang bijaksana. Allah maha luas. Luas apanya? Luas rizkinya, luas pengetahuannya, luas kekayaannya, luas kasih sayangnya. Itu menggambarkan bahwa apa? Setiap ada urusan problematika dalam keluarga, supaya apa? Tidak terjadi itu apa hal-hal yang menyusahkan secara panjang bertahun-tahun. Untuk itu cari jalan keluarnya. Kalau memang itu langkah yang terbaik seperti itu, ya monggo. Karena apa? Itu tadi ya, wa iya tafarraqa yughnillahu kullan. Allah akan apa? Memberikan anugerah setelah nanti sudah menemukan jodohnya masing-masing. Karena Allah maha luas apa? Luas rizkinya, luas anugerahnya, luas rahmatnya, luas kasih sayangnya terhadap semua makhluk, terutama kita umat manusia. Karena makhluk yang paling dicintai Allah adalah manusia. Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini dipersiapkan untuk manusia. Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya ini untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan apa di langit, yang apa yang di bumi buat kalian semua, jami'a, semua. Untuk itu apa? Sifat kasih sayangnya Allah seluas itu, Allah tidak apa? Tidak minta balasan yang apa? Yang neko-neko, tidak minta balasan yang berlebihan. Cukup kalian hanya apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Dan ketika kita menyembah, berbuat baik kepada Allah, itu tidak apa? Memberikan manfaat kepada Allah, dan kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, nanti itu akan kembali kepada kita semua, kembali kepada umat manusia itu sendiri. Jika kita ingkar kepada Allah, itu tidak merugikan Allah. Jika kita berbuat baik kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu juga dia bukan memberi manfaat kepada Allah. Karena apa? Allah maha kaya. Allah maha kaya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dua ayat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah untuk jamaah kita yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Mudah-mudahan
dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa man hadara fi hadhil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman walil taqwa walil ibadah walil qur'an walil rizqi walil du'a walil khair wala tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu